Pernikahan yang tidak terpikirkan. Episode 92. Kesedihan sang suami. Van. Panggil Bima menatap sahabatnya yang kesakitan. Evan menatap Bima dengan menampilkan senyuman khas di bibirnya. Cepat. Lu. Selamatin Nur. Aku. Tidak. Apa-apa. Ada. Para. Cecunguk. Ini yang. Menja. Gaku. Ujar Evan terbata-bata berusaha menahan rasa sakit di punggungnya. Tapi, Bima tampak ragu, dia sama sekali tidak menyangka jika Evan akan menyelamatkannya. Polisi langsung bertindak dengan segera menembak tepat ke arah lengan Richard. Dur. Arf. Terdengar teriakan Richard saat peluru polisi mengenai lengannya. Pistol yang dipegangnya terjatuh, sebuah kesempatan yang tidak disia-siakan Nur. Van Rius dan Herdi segera memegangi Evan membiarkan Bima menyelamatkan Nur. Cepat Bima, biar Evan kita yang jaga, ujar Van Rius. Bima segera berdiri melihat ke arah Nur. Rasa sakit di perutnya kini tidak dirasakan, segera Nur berlari ke arah Bima yang juga berlari ke arahnya. Tergambar jelas rasa bahagia di wajah Nur saat akhirnya dia bisa bertemu dengan suaminya kembali. Saat sudah hampir dekat terdengar kembali suara tembakan. Dur. Richard kembali menembak dengan sebelah tangan lainnya. Dia tersenyum senang saat tembakannya ternyata mengarah ke Nur. Mata elang Bima membuka sempurna saat tembakan Richard ternyata mengenai bahu kanan bagian punggung istrinya. Polisi pun tidak tinggal diam, mereka pun melepaskan tembakan saat Richard bermaksud untuk mengakhiri hidupnya. Polisi menembak tepat di tangan Richard, membuat senjata yang dipegangnya terjatuh kembali. Senyuman kemenangan terukir di wajah Richard. Nur sayang, kamu tenang saja. Secepatnya aku akan menyusulmu, ujar Richard. Nur jatuh dalam dekapan suaminya. Bima dapat merasakan dahara segar mengalir di punggung bahu kanan. Dia menatap penuh amarah ke arah Richard, mata elangnya menatap mata Nur yang terlihat sayu. Bima segera membopong Nur, melangkah maju ke arah Richard yang duduk bersandar ke badan mobil. Kedua tangannya mengalir darah segar sudah tidak bisa digerakkan, sebuah tendangan begitu kuat dilayangkan oleh Bima mengenai tepat dada Richard. Membuatnya jatuh terbaring di aspal jalanan, dapat dirasakan oleh Richard rasa sakit yang teramat tepat di bagian dadanya. Kaki panjang Bima menekan kuat di dada yang perlahan-lahan mengarah ke arah leher Richard, wajah Richard menjadi merah merasa tercekik dengan cepat polisi bertindak melerai Bima. Richard terbatuk-batuk saat kaki Bima terangkat dari batang lehernya. Uhuk, uhuk. Uhuk, dahara segar keluar dari mulut Richard. Jika sampai terjadi sesuatu pada Nur dan juga Evan, aku akan mencarimu dan kamu tahu akan apa yang akan aku lakukan padamu. Kilatan kemarahan dan kebencian terlihat jelas di mata Bima. Hahaha. Huk, uhuk, uhuk. Kamu tidak akan pernah bisa bersama Nur, karena dia adalah milikku. Selamanya akan menjadi milikku. Hahaha. Richard tertawa lantang. Bima akan segera mengambil tindakan kembali tapi langsung dicegah oleh Herdi. Para bodyguard segera mengambil tindakan, mereka membantu membawa Evan yang terluka di bagian punggung menuju rumah sakit Arsen Medical. Tuan muda, Nona Nur sudah sangat kesakitan, ujar Herdi melihat Nur meringis menahan sakit di bahu belakangnya. Herdi mengambil baju kemeja Bima yang selalu tersimpan di mobil untuk keadaan darurat, dia melipat sedemikian rupa membantu membalut luka untuk menghentikan pendarahan sementara di bahu kanan Nur. Bima. Sebaiknya kita sekarang bawa Nur ke rumah sakit, Van Rius melihat Nur sudah sangat pucat. Bima menatap istrinya yang membalas menatap dengan mata sayu, dia segera melangkahkan kakinya ke mobil. Meninggalkan Richard yang diurus oleh pihak kepolisian. Van Rius mengambil alih kemudi dengan Herdi yang duduk di sampingnya. Bima tampak begitu mencemaskan Nur.
Kepolisian juga ikut membantu membukakan jalan agar Nur dan Evan dapat segera ditangani. Bima terus memangku Nur, memberi kehangatan kepada tubuh istrinya yang terasa dingin akibat kejadian dialaminya. "Sayang, maafkan aku tidak bisa menjagamu." Bima membelai wajah Nur, senyuman perlahan-lahan tersungging di wajah pucat itu. "Kak, kamu selalu menjaga ku dengan sangat baik. Kamu tahu aku adalah istri Tang paling beruntung memilikimu di sisiku," ujar Nur dengan terbata-bata menahan rasa sakit. Bima dapat melihat hijab Nur ternodai dengan dahara. "Van, cepat Van," ujar Bima. Wajahnya tergambar kekhawatiran. Matanya termenung saat merasakan rasa hangat merembes ke celana yang dikenakannya. "Cairan apa ini?" Bima termenung saat meraba samping celananya yang basah. Herdi melihat ke arah Bima dan mengecek ke bagian bawah kaki Bima. Semenjak tahu Cantika hamil, Herdi rajin membaca buku tentang kehamilan dan sedikitnya dia tahu jika saat ini ketuban Nur sudah pecah. "Tuan muda, ketuban Nona Nur sudah pecah. Sepertinya Nona akan melahirkan saat ini," ujar Herdi. "Aag." Pekik Nur merasa sangat sakit di bagian perutnya. Bima sontak panik dan menyuruh Van Rius untuk melajukan mobilnya lebih cepat. "Van, cepat," ujar Bima. Nur menggenggam erat tangannya ke tangan Bima saat merasakan dahsyat kontraksi di perutnya. Van Rius melihat dan mendengar Nur mulai panik. "Nur, lu jangan lahiran dulu. Masak lu mau lahiran di mobil? Tahan bentar. Sebentar lagi kita bakalan sampai di rumah sakit, kalau bisa lu nyebut. Nyebut dah. But. Gitu," ujar Van Rius mulai panik. Plak. Herdi segera menggeplak tangan Van Rius. Hal ini bertujuan untuk Van Rius tidak panik karena saat ini dia mengendarai mobil. "Kamu jangan ikutan panik," malah menyuruh Nona nyebut but. Hardik Herdi. "Panik gua Herdi, lu lihat tuh keadaan Nur." Jadi sesak nafas guanya, Van Rius melihat Nur dari kaca spion yang menahan rasa sakit. Nur merasa begitu lemah akibat luka tembak di bahunya. "Herdi, segera hubungi Bastian untuk menyiapkan segalanya," perintah Bima yang langsung dilaksanakan Herdi. Bastian baru saja bisa duduk di meja kantin ditemani Reni yang baru beberapa jam menjadi istrinya. Tampak raut wajah kelelahan dari sepasang pengantin baru ini. "Loh, Dokter Bastian dan Dokter Reni malah ada di sini. Bukan seharusnya udah berangkat honeymoon?" ujar salah satu teman sejawat Bastian. Dokter pria berparas tampan merupakan dokter kandungan baru dari JP di Arsen Medical. Dokter Yuki sudah sangat fasih dan begitu mencintai negara ini sehingga menerima tawaran bekerja yang ditawarkan oleh Bastian. "Ada kasus urgen, jadi honeymoon dipending dulu," ujar Bastian merebahkan kepalanya di atas meja kantin. Reni membelai kepala suaminya dengan penuh kasih sayang. "Memang ada kasus apa?" tanya Dokter Yuki penasaran. "Ada pasien urgen dengan luka berat dan trauma di kepala, juga ada beberapa jenazah harus diautopsi," jelas Reni. Ponsel Bastian yang tergeletak di atas meja bergetar, dengan malas-malasan Bastian menatap layar ponselnya. Tertulis nama Herdi di layar itu membuatnya menghela nafas panjang. "Kenapa Kak?" tanya Reni. Langsung Bastian mengarahkan layar ponselnya ke arah istrinya. Reni tersenyum melihat penyebab suaminya menghela nafas panjang. "Angkat saja Kak, siapa tahu penting." "Reni." Jari jempol Bastian segera memindahkan ikon tombol hijau di layar ponselnya dan menaruh di telinganya. Kepalanya masih senantiasa berbaring cantik di atas meja. Dia langsung mengubah ponsel menjadi loudspeaker atas permintaan Reni. "Assalam." Belum selesai Bastian mengucapkan salam, Herdi segera memberondongnya dengan ucapannya.
Bastian, segera bersiap-siap. Ada 2 pasien yang harus ditangani. Evan menderita luka tembak di punggung bagian bawah dan Nona Nur terkena tembakan di bahu bagian kanan. Kondisi Nona Nur semakin melemah karena air ketuban Nona Nur sudah keluar, ujar Herdi to the point. Mendengar hal itu membuat Bastian langsung duduk dengan sikap baik. Sayang. Sayang. Terdengar oleh Bastian suara Bima memanggil-manggil Nur. Ada apa dengan Nur? Tanya Bastian. Nona Nur mulai tidak sadarkan diri, ujar Herdi melihat Nur seperti orang di bawah pengaruh minuman keras. Jangan biarkan pasien tertidur, usahakan agar dia tetap terjaga atau pasien dan juga bayinya tidak bisa diselamatkan, ujar Yuki berdiri dari kursinya diikuti Reni dan Bastian. Kami akan mempersiapkan segalanya di sini. Berapa lama lagi kalian akan sampai? Tanya Bastian melihat jam di pergelangan tangan. 10 menit lagi kami akan sampai, ujar Herdi mengakhiri sambungan teleponnya. Sayang. Sayang. Aku mohon kamu jangan tidur sayang, Bima memukul-mukul pipi Nur dengan lembut agar tetap sadar, saat terjaga rasa sakit kontraksi dirasakan olehnya. Ark. Nur menggenggam erat tangan Bima. Sungguh saat itu Bima benar-benar tidak kuasa melihat istrinya kesakitan. Rasa sakit luka tembak yang dirasakan Nur tidak begitu sebanding dengan rasa sakit di perutnya. Keringat membanjiri hijabnya. Nona Nur, atur nafas Anda. Tarik nafas, lalu hembuskan, tarik nafas lagi lalu hembuskan, ujar Herdi dengan melakukan senam pernapasan saat akan melahirkan. Van Rius dan Bima juga ikut-ikutan melakukan hal yang sama dengan Nur juga Herdi lakukan. Huff. Van Rius menghembuskan nafas panjang membuat Herdi menatap ke arahnya. Kamu ngapain? Tanya Herdi heran. Sorry gua ke bawah suasana jadi ikutan senam pernapasan, ujar Van Rius kembali fokus menyetir. Herdi hanya menggeleng-gelengkan kepalanya tidak habis pikir dengan kelakuan sahabatnya itu. Bima menatap heran ke arah Herdi yang mengetahui tentang cara melahirkan dan apa yang harus dilakukan. Dari mana kamu belajar semua itu? Tanya Bima, ada sedikit rasa iri di hatinya. Saat istrinya sedang dalam kesusahan akan melahirkan dia tidak mengerti harus bagaimana, karena kesibukannya sebagai CEO menyita banyak waktu hingga dirinya tidak bisa menemani Nur ke kelas kehamilan. Saat saya ada waktu, saya menemani Cantika kelas kehamilan. Di sana saya juga diajarkan bagaimana caranya menggendong bayi dan membedungnya. Hal apa yang harus dilakukan saat istri akan melahirkan dan masih banyak lagi tuan muda, jelas Bastian sambil terus membantu Nur. Nur kembali merasakan kontraksi di perutnya. Bima semakin merasa tidak tega melihat Nur yang kesakitan, jika bisa ditukar lebih baik dia saja yang merasa sakit. Sebelah tangannya mengelus perut Nur, membuat si kembar kembali tenang. Nur kembali mengatur nafasnya dengan dibantu Herdi, tidak lupa pula Herdi mengabari istrinya dengan mengirim pesan memberitahu jika Nur sudah bersama mereka. Mereka pun akhirnya sampai di Arsen Medical, mereka segera dihampiri oleh perawat, Bastian, Reni dan Dr. Yuki yang sudah standby sedari tadi. 2 bankar sudah siap sedia, dengan hati-hati Bima membaringkan tubuh Nur di atasnya dengan posisi miring ke kiri. Dr. Yuki segera melihat luka tembak di bahu kanan bagian punggung Nur, dia juga melihat cairan ketuban yang masih keluar dari jalan lahir. Evan juga dibaringkan dengan hati-hati oleh Van Rius dan bodyguard Bima, kondisinya sudah tidak sadarkan diri dengan darah yang terus keluar. Keadaan kedua pasien kritis, segera bawa ke ruang operasi, perintah Bastian yang langsung dilaksanakan oleh para perawat. Mereka dengan cepat mendorong bankar menuju ruang operasi yang sudah dipersiapkan. Reni sudah menghubungi Siska dan keluarganya jika saat ini Nur berada di rumah sakit.
Siska bergegas meminta supir untuk mengantarnya ke penthouse Bima untuk mengambil perlengkapan yang sudah disiapkan Nur jauh-jauh hari. Reni sengaja tidak memberitahu Siska tentang Nur yang terkena tembakan senjata api. Dia tidak ingin membuat ibu dan omanya panik. Bima dan lainnya mengikuti Yuki, Bastian dan Reni yang tengah berdiskusi untuk mengambil tindakan yang tepat. "Reni, kamu bantu Dokter Yuki," ujar Bastian meminta Reni untuk bersiap. Reni segera menganggukkan kepalanya melangkahkan kakinya menuju ruang operasi, begitu juga Dokter Yuki. Bima menatap Bastian menunggu penjelasan darinya, tampak raut kekhawatiran di wajahnya. "Bima, kondisi Nur sangat lemah." Dokter Yuki mengambil tindakan untuk Nur melahirkan secara sesar. Setelah itu Reni yang akan mengoperasi untuk mengeluarkan peluru di bahu Nur, jelas Bastian. "Tunggu sebentar, apa laki-laki tadi dokter yang akan operasi Nur?" tanya Bima. Bastian menepuk keningnya tidak habis pikir dengan kecemburuan dan sikap posesif Bima. "Bima, sekarang ini nyawa bini dan anak lu lebih penting. Tidak peduli entu dokter laki-laki atau perempuan," ujar Bastian. "Bastian, aku ingin masuk dan menemani Nur," ujar Bima. Dia ingin bersama dengan Nur di saat dia melahirkan dan juga tentunya dia memiliki maksud tersembunyi lainnya. "Baiklah, tapi kamu harus bisa menjaga sikap. Sebaiknya kamu segera bersiap, pakai ini." Bastian memberikan pakaian yang dipakai untuk masuk ke ruang operasi. Bima tidak membuang-buang waktunya, segera dia mengganti pakaiannya dan masuk ke ruang operasi. Bima kembali menghampiri Bastian yang akan masuk ke ruang operasi. Bastian sendiri yang akan melakukan operasi untuk menyelamatkan Evan. "Bastian, selamatkan Evan bagaimanapun caranya," ujar Bima. Dia sangat berterima kasih ketika Evan dengan rela mau mengorbankan dirinya menyelamatkan Bima dari tembakan Richard. "Insyaallah Bima, gua melakukan yang terbaik." Bastian menganggukkan kepalanya dengan mantap, lalu masuk ke ruang operasi di mana Evan sedang dipersiapkan untuk menjalani operasi. Bima masih melihat pintu ruang operasi di mana Bastian sudah masuk ke dalamnya. Dia lalu bergegas masuk ke ruang operasi Nur. Siska dan Oma Ayu baru saja sampai di rumah sakit ditemani oleh Ivan adik Nur. Dia mendapat cuti beberapa hari oleh atasannya. Tidak berpikir panjang Ivan memilih mengunjungi kakaknya yang sudah sangat dirindukannya. Beberapa menit sebelumnya, Ivan baru saja sampai di depan gedung apartemen milik Bima, melihat Siska dibantu bodyguard terburu-buru memasukkan perlengkapan bayi ke bagasi mobil. Dia segera menghampiri Siska tengah sibuk menyuruh bodyguard menyusun perlengkapan ke dalam mobil. "Assalamualaikum Mai," sapa Ivan ramah segera dia menyalami Siska dengan santun mencium punggung tangannya. "Waalaikumsalam." "Ivan," Siska terkejut dan senang melihat Ivan. "Siska, apakah semuanya sudah beres?" tanya Oma Ayu. Ivan segera menyapanya. "Oma," sapa Ivan ramah sambil menyalami dan mencium dengan santun punggung tangan Oma Ayu. "Ivan, bagaimana kabarmu?" Oma Ayu tersenyum senang. "Alhamdulillah Ivan, baik Oma." "Oh ya, Momi dan Oma mau kemana? Kenapa kok terlihat panik?" "Mbak Nur ada di atas kan Mom?" tanya Ivan. "Sebaiknya kita ke rumah sakit saja Ivan. Tadi Reni menghubungi Momi memberitahu jika Nur akan melahirkan," ujar Siska. Dia tidak bisa menjelaskan kronologisnya pada Ivan di depan Oma Ayu. Ivan sengaja tidak memberitahu Nur dengan kedatangannya karena ingin memberi kejutan, namun sekarang dia malah yang mendapat kejutan dari kakaknya. Tanpa pikir panjang Ivan memilih ikut bersama Siska ke rumah sakit. Melihat kedatangan Ivan bersama Siska dan Oma Ayu membuat Vanrius dan Herdi saling berpandangan. Mereka bingung harus menjelaskan bagaimana kondisi Nur di depan Oma. Mereka tidak ingin kondisi Oma Ayu menjadi drop setelah mendengar bagaimana kondisi Nur. Ivan dapat merasakan sesuatu yang mencurigakan.
dia menatap ke arah Fanrius dan Herdi terlihat sedikit gugup. Oma tahu, kalian begitu hormat dan menyayangi Oma. Tapi kali ini Oma ingin kalian mengatakan sejujurnya pada Oma, jangan ada lagi sesuatu yang kalian sembunyikan. Oma Ayu menyadari sikap aneh Fanrius dan Herdi. Fanrius dan Herdi masih terdiam, mereka benar-benar kebingungan harus mengatakan yang sebenarnya apa tidak. Fanrius, Oma tahu kamu adalah anak yang selalu berkata jujur. Katakan sebenarnya keadaan Nur. Oma menatap Fanrius dan memberi tekanan padanya. Tatapan intimidasi Oma Ayu membuat Fanrius dilema dan semakin bingung. Mau tidak mau dia akhirnya mengatakan keadaan Nur sebenarnya. Fanrius menceritakan kronologi dari Nur diculik oleh Richard hingga menderita luka tembak di bahunya serta Evan yang juga terkena luka tembakan melindungi Bima. Dari yang Fanrius dengar, Nur harus operasi sesar untuk menyelamatkan babinya, baru setelahnya melakukan operasi untuk mengangkat peluru di bahunya. Evan saat dibawa ke sini sudah tidak sadarkan diri dan dalam kondisi yang kritis juga, jelas Fanrius. Oma Ayu merasa sangat sedih dan cemas dengan kondisi Nur, hampir saja dia jatuh pingsan namun segera ditahan dan didudukkan oleh Siska di bangku ruang tunggu. Herdi segera mengambil air putih hangat untuk Oma Ayu untuk menenangkannya. Ma, sebaiknya Siska minta bodyguard untuk mengantar Mama pulang ya. Biar Mama bisa istirahat dengan nyaman di mansion, ujar Siska khawatir. Tidak Siska, Mama mau di sini. Menungguin Nur dan cicit Mama sebentar lagi akan lahir, juga Evan yang sekarang berada di ambang pintu kematian. Oma Ayu sangat sedih. Ivan mendengar cerita Fanrius merasa sangat marah pada Richard yang sudah menyakiti Nur, ingin sekali dia menghajar pria itu sekarang juga. Di mana sialan itu Bang Fanrius? Tanya Ivan dengan tangan terkepal kuat. Dia sudah tidak sabar untuk menghajar pria itu. Tenang Van, lu jangan gegabah. Cowok aneh itu sudah ditangkap oleh pihak yang berwajib, dia akan mendekam di penjara untuk waktu yang lama. Fanrius menenangkan Ivan. Tampak raut penyesalan dan sedih di wajah Ivan. Sudahlah Van. Sekarang lebih baik Iu doakan Nur agar diberi keselamatan untuknya dan juga calon ponakan lu. Belum selesai Fanrius berbicara, seorang perawat tampak keluar dari ruang operasi Nur. Wajahnya terlihat panik dan terburu-buru, dia setengah berlari menuju ke tempat stok darah di Arsen Medical. Oma Ayu, Siska dan Ivan semakin tampak khawatir berharap-harap cemas bagaimana dengan kondisi Nur dan bayi kembarnya. Haa! Hua! Haa! Hoa! Terdengar oleh mereka suara tangisan bayi yang baru lahir. Bima senantiasa berada selalu di samping Nur, tangannya menggenggam tangan Nur yang tampak sangat lemah. Operasi sesar yang langsung ditangani oleh Dr. Yuki sedang berlangsung saat ini. Dokter denyut jantung pasien melemah. Tekanan darahnya juga menurun, ujar perawat yang bertugas memantau monitor pergerakan denyut jantung Nur. Reni melihat ke arah layar monitor. Segera ambil stok darah tipe AB resus negatif, ujar Reni pada perawat itu. Segera perawat itu pergi keluar dari ruang operasi. Bima tampak cemas dan khawatir saat kondisi Nur semakin melemah. Reni menghampiri Bima yang terus tampak menyemangati Nur. Kak Bima, buat terus Kak Nur tetap sadar dan semangati dia, ujar Reni khawatir. Bima segera setengah berlutut, bibirnya berada tepat di telinga istrinya. Sayang, aku tahu kamu kuat, kamu adalah wanita tangguh bidadari di istana kecil kita. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan baby kita. Sayang, kamu kuat. Bima memanggil-manggil Nur. Rasa cemburu dan posesif dirasakan Bima saat Dr. Yuki menangani Nur. Namun perasaan itu diabaikannya demi keselamatan istri dan anak. Dr. Yuki meminta salah satu perawat memijat kantung darah yang tergantung di samping infus lainnya.
Seakan mendapat kekuatan baru, Nur terjaga menanti dan menunggu Dr. Yuki menyelesaikan tugasnya. Hu, hoa, ha, hoa, a. Terdengar tangisan bayi yang langsung disambut oleh perawat untuk segera dibersihkan. Tangisan yang membuat senyuman terkembang di wajah pucat Nur. Kembali Dr. Yuki melakukan tugasnya. Bayi dengan berjenis kelamin laki-laki itu segera dimasukkan ke dalam inkubator. Para perawat segera mengurus bayi itu dengan memasang beberapa alat di tubuhnya. Kembali terdengar tangisan bayi kedua yang sama nyaringnya dengan tangisan bayi pertama. Bayi dengan jenis kelamin yang sama dengan bayi pertama, perawat segera melakukan prosedur yang sama dan memasukkan bayi kedua ke dalam inkubator. Bima menciumi kening Nur memberi kekuatan dan semangat untuk istrinya. Tangisan dari bayi kembar yang selama ini sudah sangat mereka rindukan, membawa ketenangan dan kedamaian bagi Nur juga Bima. Bima merasa sangat lega jika baby twins mereka telah lahir dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Nur masih merasakan perutnya kurang nyaman dan merasa jika akan ada sesuatu yang kembali keluar dari rahimnya. Dr. Yuki segera mengambil tindakan, dia kembali membantu Nur mengeluarkan baby twins ketiga. Tunggu sebentar, Dr. Yuki bertindak dengan cepat akhirnya berhasil mengeluarkan bayi kembar ketiga yang berjenis kelamin perempuan. Dokter, kenapa bayi ketiga kami tidak menangis? Tanya Bima membuat Nur cemas dan khawatir. Matanya yang sayu menatap ke arah bayi yang masih berada di tangan Dr. Yuki. Reni juga merasa sangat khawatir dengan keadaan ponakannya yang masih belum menangis. Beberapa perawat juga tampak khawatir dan cemas. Keadaan hening sebentar, perlahan-lahan Dr. Yuki membalikkan tubuh bayi perempuan Nur, mengusap punggungnya dan melakukan pemijatan dengan hati-hati. Sebelah tangannya pun melakukan tindakan dengan sedikit memukul bagian pantat bayi Nur. Hua, hua, hua. Akhirnya terdengar suara tangisan dari bayi ketiga Nur. Tanpa membuang banyak waktu, Dr. Yuki segera menyelesaikan pekerjaannya. Membersihkan serta kembali menjahit bekas bagian perut Nur, dia harus bergegas dan berpacu dengan waktu melihat kondisi Nur yang semakin melemah. Perawat kembali dengan wajah tampak semakin pucat dan panik, Herdi pun langsung bertanya pada perawat itu. Suster, bagaimana dengan keadaan pasien yang akan melahirkan? Kenapa suster terlihat begitu khawatir? Tanya Herdi penasaran. Saya ditugaskan Dr. Reni mengambil stok darah untuk pasien, tapi stok darah AB resus negatif kosong. Keadaan pasien begitu lemah, bila tidak segera mendapatkan darah AB resus negatif. Perawat itu terdiam dengan wajah cemas. Mereka yang mendengar penjelasan perawat itu menyimpulkan jika saat ini Nur dalam kondisi genting. Suster, ambil saja darah saya. Tipe darah saya sama dengan tipe darah mbak saya, ujar Ivan. Dia segera membuka jaket yang dikenakannya bersiap untuk melakukan donor darah. Baiklah kalau begitu, mari ikuti saya untuk melakukan prosedurnya. Perawat berjalan lebih dulu menuju sebuah ruangan tempat donor darah. Dr. Yuki menyelesaikan pekerjaannya, Reni menatap stok darah yang tergantung di tiang infus. Apakah tambahan darahnya sudah ada? Tanya Reni, dia berusaha untuk tenang agar bisa berkonsentrasi dalam operasi Nur. Dalam hatinya dia sangat mengkhawatirkan Nur. Ya Allah, tolonglah aku. Kak Nur sudah banyak kehilangan darah, peluang persen kehidupannya hanya 45%. Gumam Reni dalam hati menatap Nur yang mulai melemah. Bima senantiasa selalu berada di samping Nur, tidak sedetik pun dia meninggalkannya sebentar. Kebanyakan para ayah akan melihat bayi mereka yang telah hadir di dunia ini, namun tidak untuk Bima.
Dia tidak mau meninggalkan Nur, nafasnya mulai terdengar melemah walaupun istrinya masih memperlihatkan senyuman manis untuknya. Bima tahu jika keadaan istrinya tidaklah baik. Sayang. Bima membelai wajah Nur lembut, mengecup keningnya penuh kasih sayang. Para perawat wanita yang melihatnya menjadi baper melihat Bima begitu mesra dan sangat menyayangi Nur. Bersambung.